Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Habib Hasan Al-Jufri, dan juga keluarga besar dari almarhumah Ibu Hajah Sofia, almarhum Bapak Imam Syafi'i, dan seluruh yang hadir dalam Zoom ini. Pertama, saya secara pribadi dan keluarga dan juga Pondok Pesantren Darul Mustafa dan Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin turut bela sungkawa atas wafatnya Ibunda Hajah Sofia. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau wafat pada hari Kamis, hari yang baik. Ya, Yaumul Gharra. Yaumul Gharra adalah hari yang bagus. Apalagi adalah masuk di dalam bulan Hurum, min Asyhurul Hurum, bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. InsyaAllah merupakan tanda husnul khatimah beliau. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau juga anugerah putra-putri yang saleh dan salehah, dan beliau secara pribadi juga punya amal jariah yang banyak, karena kita tahu bahwa ada 3 hal yang akan tetap manusia itu menikmati pahala-pahala yang teramat besar dan terus mengalir ila yaumul qiyamah, tidak putus-putusnya. Adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja yang penting mendatangkan manfaat kepada orang. Apalagi ilmu agama yang diajarkan sehingga orang bisa sadar dan insaf untuk mengamalkannya. Atau ilmu kehidupan yang bermanfaat. Saya yakin almarhumah mengajarkan putra-putrinya, cucunya pada ilmu kehidupan yang bermanfaat. Bagaimana menghadapi hidup, bagaimana kesabaran, bagaimana mengatur rumah tangga, dan mencontoh-contohkan hal yang sangat luar biasa yang diserap oleh putra-putri dan cucu-cucu beliau, akan menjadi ilmu manfaat selama petuah-petuah atau suri toladan tadi diamalkan oleh keluarganya. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang selalu mengalir, baik berupa bangunan masjid atau pesantren, atau membuat jalan, atau penerangan jalan, atau mungkin amalan-amalan yang amal soleh yang lain, yang jariyah yang selalu mengalir. Ya, itu akan terus Allah kirimkan walaupun orang itu berada di kuburannya sampai hari kiamat. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah. Seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tentunya pasti Ibu Hajah Rita, Mas Adam, kemudian Bu Dewi, dan lain-lainnya dari seluruh keluarga besarnya pasti akan selalu mendoakan
ya beliau, dan beramal soleh untuk beliau. Yang beramal soleh diniatkan untuk beliau, maka nanti akan mengalir ke sana, akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya di sana. Itulah 3 amalan yang disebut akan terus mengalir walaupun orang itu sudah wafat. Kita yang masih hidup ini masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal sebagaimana amal-amal yang dilakukan oleh Ibu Hajah Sofia. Masih punya kesempatan umur untuk mengajar orang yang baik. Masih punya kesempatan umur untuk bersedekah jariah. Masih punya kesempatan umur untuk mendidik anak dan mengajak anak kepada berbakti kepada orang tuanya dan berbuat amal yang baik. Jadi mari kita gunakan kesempatan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan 2 ayat ya. Yang pertama ayat yang natiqah dan yang kedua adalah ayat yang shamit. Ayat yang berbicara. Ayat yang berbicara yaitu ayat-ayat suci Al-Qur'an yang di dalamnya merupakan nasihat-nasihat kita untuk kita sadar dan menggunakan kesempatan yang hidup yang sementara ini untuk menuju alam yang sangat panjang, yang abadi nanti di sana. Dan ayat yang kedua adalah ayat yang shamit, yang diam, yaitu adalah kematian. Ya, jadi fenomena kematian yang pasti akan dialami oleh masing-masing kita, siapapun tidak akan mungkin tidak. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling saleh dan paling dicintai oleh apapun wafat juga, apalagi kita. Ya, maka kita harus persiapan. Nah, ayat-ayat Allah yang wujudnya orang yang meninggal dunia itu merupakan tanda dan merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang hidup. Sadar wahai manusia, insaf wahai manusia, pasti kita akan mati. Ya, pasti kita akan mati. Maka kalau kita masuk kuburan, kita akan selalu mengatakan antumus sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Wahai ahli kubur, kamu ini sudah mendahului kami. Kamu sekalian mendahului kami dan kami nanti akan menyusul kepada kamu untuk mati yang sebagaimana kamu ini kamu alami. Jadi mari kita yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup ini kita gunakan. Pahamilah saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, setiap nafas yang kita miliki ini ada harganya. Kullu nafasin min anfasika hiya jahuratun la qimata laha. Setiap nafas daripada nafas kita adalah permata yang tidak ternilai harganya. Kita sekarang ini belum mengerti nilainya umur dan nilainya waktu. Kita akan paham nilainya waktu ketika nyawa sudah berada di tenggorokan kita. Ya Allah. Kita baru tahu bahwa waktu itu sangat mahal. Ya Allah ya Rabb. Kita bisa berbicara dengan ahli kubur yang terkaya yang ada di alam semesta ini. Dan kita mengatakan, wahai ahli kubur, apa yang kamu alami? Maka dia akan pasti mengatakan, wahai manusia, maukah kamu aku beli 1 harimu dengan seluruh kekayaanku yang aku miliki? Ketahuilah bahwa aku punya $1 triliun. $1 triliun, bukan triliun rupiah. Dan saya punya begitu banyak properti yang saya miliki. Ambil saja semua itu. Tapi saya minta 1 hari saja waktu kamu untuk bisa saya kembali ke dunia. Untuk apa? Dia tidak menghargai seluruh kekayaan yang tadinya dia tergila-gila. Karena dia tahu bahwa itu ternyata sampai di sana tidak ada manfaatnya jika tidak digunakan untuk beramal.
Dia tahu bahwa satu hari di dunia ini sangatlah mahal untuk beramal soleh. Terakhir nasihat saya untuk diri saya sendiri, bahwa setiap orang yang makan mati, yang mereka tidak siap untuk menghadapi kematian, maka yang pertama kali yang akan muncul dari lisannya di hadapan malaikat Israel, dan dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, undurkan waktuku walaupun hanya sebentar saja. Ya Sekarang Allah. ini sudah datang ajal di hadapan saya. Saya minta untuk diundurkan sebentar saja ya Allah. Ya Allah ya Rob. Minta mundur ya Allah sebentar saja. Ya Allah. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang dia akan kerjakan dia minta mundur itu? Apakah dia berpikir kepada hal-hal yang sifatnya duniawi? Apakah dia akan menyelesaikan kesibukan-kesibukan yang selama ini selalu beruntun-untun tidak kunjung habisnya, yang selalu ada dalam dirinya tidak pernah habis? Dia tidak berpikir itu semuanya. Dia akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, undurkan waktuku hanya sebentar saja. Saya mau sedekah. Saya mau sedekah ya Allah, dan saya akan menjadi hamba-Mu yang saleh. Tapi ternyata itu sudah terlambat. Karena nyawa sudah berada di tenggorokan, berarti hijab alam semesta ini sudah terbuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka dia tahu bahwa dia tidak siap mati. Dia akan menuju kepada alam yang dia akan kena siksa. Dia tahu manfaatnya sholat. Dia tahu manfaatnya sedekah. Dia tahu manfaatnya birrul walidain. Dia tahu manfaatnya semua amal ibadah. Dia tahu. Tapi dia telah tinggalkan dan lalaikan karena kesibukan yang tidak ada artinya. Maka karena dia tahu dengan terbukanya alam itu, karena nyawa sudah ada di tenggorokan, dia minta untuk diundurkan. Tapi apa jawabannya Allah? Jawabannya Allah tegas, la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak mungkin Allah akan mengundurkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Dan Allah itu tahu persis apa yang sesungguhnya yang telah kamu perbuat. Ya Jadi Allah ya Rob. Allah itu tahu persis, Bapak Ibu, siapa Saleh Al-Jufri. Apakah Saleh Jufri ini adalah orang yang baik atau orang yang buruk? Mungkin di mata orang baik, karena mungkin sering ceramah dan pakai imamah. Tapi belum tentu di mata Allah itu baik. Belum tentu di mata Allah sesungguhnya yang Allah kehendaki, belum tentu. Yang aslinya adalah apa yang ada di hati kita. Yang aslinya apa yang ada di roh kita. Yang aslinya apa yang ada dalam batin kita. Yang bisa menilai adalah Allah Ta'ala. Yang bisa nilai kepada Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menilai diri kita adalah orang yang sudah baik. Maka Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum wallahu ya'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kamu semuji, karena sesungguhnya Allah tahu siapa yang bertakwa sesungguhnya. Kita selalu meminta kepada Allah untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah dan selalu memperbaiki diri kita. Sehingga apabila nanti tiba waktunya kita menyusul hajah Ibu Sofia, kita sudah siap insya Allah dengan amal soleh kita. Mari di hari-hari yang bagus ini kita banyak bertobat, kita banyak beristighfar. Kita tahu Bapak Ibu yang mulia, ya, seolah-olah malaikat Israel sekarang ini ngamuk di bumi Indonesia. Kanan kiri kita tas pada meninggal dunia. Dulu kita memikirkan corona ini, yang mati itu orang sana, orang sana, orang sana, orang sana. Jauh-jauh, beritanya di jauh-jauh. Tapi sekarang ini, orang yang meninggal dunia karena corona, atau mungkin karena yang lain, ada di hadapan kita. Itu adalah bapak kita, itu adalah ibu kita, itu adalah saudara kita, itu adalah tetangga kita, itu adalah kawan dekat kita. Dan fahamilah, dan itu pasti nanti akan terjadi pada diri kita. Tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir dan jangan takut, karena kematian itu tidak bisa diundurkan dan tidak bisa diajukan. Yang namanya corona
atau namanya sakit atau tabrakan atau apa, itu hanya sebab. Tapi sudah ada suratan ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada catatan, ya, Saleh Al-Jufri ini akan meninggal tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, detik keberapa. Detik keberapa. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Pasti akan terjadi. Yang hal-hal yang terjadi ini dan itu hanya sebab. Maka orang yang pandai adalah orang yang selalu siap sedia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insafkan saya dan insafkan kita semuanya untuk bisa menggunakan waktu-waktu yang mahal ini untuk amal soleh dan amal yang diridhoi oleh Allah dan mendatangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan Hajjah Sofia insyaallah ya Rabb diangkat derajatnya setinggi-tingginya, diampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, dimasukkan surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan dalam kuburannya cahaya yang terang benderang, yang lebih terang daripada cahaya matahari. Dan Allah luaskan kuburannya seluas mata memandang. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ruhnya bersama Rasulullah, bersama para salafus saleh, bersama orang-orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala gembirakan beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran dan digantikan insyaallah dengan hal-hal yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarganya insyaallah diberi kesabaran, dan Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir ini diberi sehat afiat insyaallah. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat segala bala musibah kepada kita semuanya ya rabbal alamin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas keterlambatan dan panjangnya ucapan saya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.